Shalom, selamat pagi, pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Senang jumpa lagi bersama kami, Hati Kristus, keluarga masa depan cerah Manokwari, Papua Barat. Senin 5 Februari 2024. Oleh karena kasih sayang Tuhan, kita ada sebagaimana kita ada, dan spesial bagi kita yang ada di Papua, boleh merayakan Perkebaran Injil pada hari ini 5 Februari 2024. Kiranya Tuhan memberkati kita semua selaku pengikut Kristus untuk menyatakan Injil Kristus, untuk menyatakan kasih Kristus kepada mereka yang membutuhkannya. Mari Bapak Ibu, Tuhan Yesus Kristus berkati. Saya mengajak kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah. Kami bersyukur, dan orang-orang yang menyerukan namamu menceritakan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Mazmur pasal 75 ayat 2. Mari kekasih Kristus kita berdoa memohon belas kasihan Tuhan di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-1 ayat 2, 3, dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pengkhotbah pasal 1 ayat 2, 3, dan 14. Hidup bermakna di dalam Kristus. Kekasih-kekasih Kristus, pemirsa Hati Kristus dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Apabila hidup di dalam Kristus merupakan kehidupan yang penuh dengan makna, maka hidup di luar Dia merupakan kehidupan yang sia-sia. Sebab makna dari kehidupan sama sekali tidak tergantung kepada seberapa banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, seberapa tinggi kedudukan yang ia raih, maupun seberapa tenar nama yang bersangkutan. Kalaupun orang memiliki semuanya itu, tidak dengan sendirinya hidup yang bersangkutan pasti akan berharga. Karena hanya di dalam Kristuslah orang akan mengalami hidup yang penuh dengan makna. Dengan kata lain, apabila di luar Kristus orang tidak menemukan kebahagiaan, maka di dalam Kristus hidup kita tidak akan sia-sia. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua kekasih-kasih Kristus, saudara-saudaraku, kesia-siaan dari kehidupan di luar Tuhan, itulah yang menjadi pesan utama dari kitab Pengkhotbah di dalam kitab Pengkhotbah pasal 1. Hidup di luar Tuhan tersebut diistilahkan
sebagai hidup di bawah matahari. Sang pengkhotbah, yaitu Raja Salomo, menjelaskan bahwa ia telah meraih semua yang diinginkan manusia, baik kekayaan, kedudukan, maupun ketenaran. Namun, ia menyimpulkan bahwa segala usaha manusia di bawah matahari tersebut adalah sia-sia. Ia mempersamakannya sebagai usaha menjaring angin. Bukan berarti manusia tidak perlu berusaha. Namun, bila hal itu dilakukan di luar Allah atau di bawah matahari, maka semua usaha tersebut tidak akan membawa kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus berkati. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, dari Salomo, bagaimana kita harus hidup yang benar. Mari saudaraku, hanya satu hal yang harus kita kerjakan, perjuangan kita, bagian kita. Kita hidup bermakna. Bagaimana caranya? Ya, kita hidup tetap harus ada di dalam Yesus Kristus. Sebab di luar itu semuanya bagaikan kita menjaring angin. Sebab itu mari Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, jangan kita berdiam diri. Mari kita bergerak, kita bertindak. Itu bagian kita, bukan bagian Tuhan. Tuhan telah menyediakan semuanya, mari kita raih untuk kemuliaannya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau mengajar diri kami untuk mengutamakan hal-hal yang abadi dan tidak mengejar perkara yang sia-sia. Sebab hanya dengan demikian barulah kami akan mampu menjalani hidup ini di dalam kehidupan yang penuh dengan makna. Melalui firman-Mu, Engkau membuka pemahaman kami bahwa di luar diri-Mu yang ada hanyalah kehidupan yang hampa dan tanpa makna. Apapun yang kami raih di dalam hidup kami, bila hal itu tidak disertai dengan kebahagiaan, sesungguhnya itu sama dengan upaya menjaring angin alias sia-sia. Tetapi oleh anugerah-Mu, kami dapat mengalami hidup yang penuh dengan sukacita. Pagi ini kembali kami bersyukur dan terima kasih anugerah-Mu kepada kami semuanya. Atas pemeliharaan, penyertaan-Mu yang telah kami alami di sepanjang malam hingga ada pada pagi hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh sadar bahwa hanya dekat dengan diri-Mu, hati kami mengalami damai sejahtera. Kami juga bersyukur untuk tuntunan-Mu dalam hidup kami, hingga kami boleh ada pada hari ini di tanggal 5 Februari 2024. Dengan firman-Mu, Engkau menerangi jalan hidup kami, menghindarkan diri kami dari kesesatan dan kesia-siaan. Sungguh besar anugerah-Mu bagi hidup kami. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan hari-hari yang ada di hadapan kami. Bawalah diri kami untuk senantiasa berjalan di dalam kehendak-Mu, sehingga hidup kami menyenangkan hati-Mu. Ampuni dosa dan salah kami, Bapa, jikalau kami berjalan di luar aturan-Mu. Jikalau kami berontak kepada firman-Mu, ampuni kami, Bapa, dan pakai hidup kami, sehingga hidup kami menjadi bernilai, menjadi bermakna bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kemurahan anugerah yang Engkau nyatakan kepada kami. Dan pada pagi hari ini kembali hamba tetap berdoa, memberkati semua keluarga saudara-saudara hamba yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya. Hamba mohon belas kasihan Tuhan tercurah atas setiap pribadi kami, sehingga hidup kami sungguh boleh menjadi berkat, menjadi panutan kepada setiap keluarga kami masing-masing. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu, ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami Bapa dalam segala keterbatasan kami mohon belas kasihan-Mu.
Ajar, didik kami dalam kebenaran firman-Mu, dalam tuntunan Allah Roh Kudus, supaya kami hidup bermakna, hidup kami sungguh-sungguh memuliakan Engkau, hidup kami tidak sia-sia. Bapa, terima kasih, berkati setiap hidup rumah tangga kami dalam takut akan Tuhan, dan biar setiap kami memuliakan Engkau dalam hidup rumah tangga kami masing-masing. Berkati semua tugas, pekerjaan, usaha, bisnis kami, bahkan pelayanan-pelayanan kami. Bapa, kasihanilah kami, tolong kami. Oleh kekuatan-Mu kami dapat menyelesaikan semua itu dengan benar, dengan baik dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan memberkati pendidikan anak-anak kami. Berikan hikmat marifat kepada mereka. Berikan takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka sebagai mahasiswa, para murid-murid. Tuhan berkati mereka semuanya. Biar Tuhan mereka hidup dalam takut akan Tuhan, hidup bergaul dengan hal-hal yang positif. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan hamba berdoa Bapa dalam nama Yesus bagi mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan memberkati mereka. Biar umur panjang menjadi milik mereka. Kasih-Mu melimpah dalam hidup mereka. Bahkan mereka mau melayani Engkau, mengasihi Engkau dengan sekuat tenaga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi mereka yang dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Hamba mau katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sakit penyakit yang mengganggu tubuh mereka, hamba ikat putuskan, hamba perintahkan keluar, terlepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya hamba melepaskan kesembuhan menjadi milik Anda saat ini. Buka hatimu. Dan dengan iman, terima kesembuhanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anda disembuhkan kembali. Anda dipulihkan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah anak domba Allah mengalir dalam tubuhmu. Menyembuhkan seluruh organ tubuh yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kesembuhan itu dengan imanmu. Dalam nama Yesus, Anda sembuh saat ini. Demikian hamba berdoa, Tuhan berkati semua makan, minum, obat yang dikonsumsi oleh mereka. Tuhan kuduskan. Jauhkan dari segala hal yang sia-sia, yang lalai dari mereka. Para medis yang menangani mereka, Tuhan juga berkati. Berikan hati yang takut akan Tuhan bagi para medis, sehingga mereka melaksanakan tugas fungsi mereka sebagai seorang medis dengan penuh tanggung jawab dalam takut akan Tuhan. Berkati pribadi mereka, berkati hidup rumah tangga mereka juga Bapa. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan berikan waktu istirahat yang cukup bagi semua mereka. Sehingga mereka boleh beristirahat dengan baik. Dan mereka boleh pulih kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Demikian pada saat ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi semua saudara-saudara hamba yang bersama-sama dengan hamba secara online di pagi hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa bagi hambamu Ibu Yuliana Tan yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih Kristus turun bagi hambamu pagi hari ini. Yesus Kristus anak domba Allah. Kasihani hambamu Ibu Yuliana Tan. Berkati ia dengan kekuatanmu. Berikan dia hikmat marifat dalam kehidupannya. Berikan dia hidup takut akan Tuhan. Sehingga dia tetap mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh. Ajar ia untuk boleh menjadi berkat, teladan, panutan kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan juga kepada banyak orang. Kesehatan terbaik turun baginya dalam nama Yesus. Damai sejahtera sukacita melimpah dalam hati dan pikirannya. Biar dia boleh melihat kasih-Mu dalam hidupnya. Biar Tuhan hidupnya tidak sia-sia, tetapi memuliakan Engkau. Dalam nama Yesus, diberkati untuk menjadi berkat. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hambamu, Bapak Frederick Nampasnea Sosalisa, yang berada di kota Ambon, Maluku. Bapak hamba minta kasih-Mu juga turun bagi hambamu pagi hari ini. Kekuatan-Mu, hikmat-Mu turun bagi dia. Sehingga dia boleh beraktivitas dengan kekuatan-Mu ya Allah. Berkati pribadinya. Menjadi berkat
kepada anak-anak, kepada cucu-cucu, dan orang-orang yang ia layani dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan kekuatan-Mu menyertai dia, sehingga dia mampu untuk menghadapi semua tantangan hidup ini. Dia mampu untuk menyelesaikan semua pergumulan-pergumulan, dan apa yang menjadi cita-citanya, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidupnya untuk memuliakan Engkau. Pakai hidupnya menjadi panutan kepada banyak orang. Kebenaran dinyatakan. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik. Demikian Tuhan juga memberkati hidup rumah tangga daripada anak-anaknya. Bapak terima kasih. Ke dalam tangan Muhammad serahkan hamba-Mu Bapak Fredrik, Nampasnia Sosalisa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pagi hari ini. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes, yang berada di kota Sorong. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu untuk terus berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan, melakukan apa yang Engkau mau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadi hamba-Mu untuk tetap berjalan dalam kekuatan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar hamba-Mu terus bergantung sepenuhnya hanya kepada Engkau. Biarlah pagi hari ini, sepanjang hari ini, dia boleh berjalan dalam kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ia, kesehatannya Tuhan berkati. Bahkan Tuhan juga memberkati hidup rumah tangganya, berkati suaminya, Bapak Rocky Alan Paulus. Demikian juga untuk ketiga anak kekasih, memberkati Yemima, memberkati Reinhard, memberkati Gevariel. Tuhan, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada mereka dalam tugas pekerjaan usaha bisnis mereka. Kekuatan-Mu memberikan kemampuan bagi mereka untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Tuhan buka jalan saat mereka tidak punya jalan. Dan apa yang menjadi kebutuhan mereka hari-hari ini, Bapa, belas kasihan-Mu hamba mohon turun bagi mereka. Berkati pendidikan anak-anak mereka. Berikan roh takut akan Tuhan dalam pergaulan anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, pakai hidup hamba-Mu, Ibu Diana De Fretes dan keluarga, boleh menjadi berkat. Dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Ibu Sentia Nur Sagala, yang berada di kota Manokwari. Tuhan memberkati pribadi hamba-Mu. Engkau yang memanggil dia sejak ada dalam kandungan ibunya. Biar apa yang Engkau rancangkan, Engkau rencanakan dalam kehidupannya itu tergenapi bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati ia dengan pribadi yang takut akan Tuhan. Berkati ia dengan kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu, sehingga dia terus mengerjakan apa yang harus ia kerjakan bagi kemuliaan-Mu. Berkati ia dengan kesehatan yang terbaik Bapa. Dalam nama Yesus, berikan kerendahan hati dan takut akan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati semua usaha, pekerjaan, bisnisnya dalam keberhasilan. Tuhan lindungi dia. Jauhkan dia dari semua pekerjaan sejahat dan orang-orang jahat. Tempat usahanya, tempat tinggalnya, Tuhan juga lindungi. Dalam nama Yesus. Biar Tuhan lebih daripada itu, dia terus melakukan apa yang Engkau mau ia lakukan. Ia boleh menyatakan kebenaran-Mu bagi setiap orang yang ia jumpai. Dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati untuk boleh menjadi berkat. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Dedi Andri Selong, yang berada di kota Manokwari. Bapak hamba minta kasih Kristus turun bagi hamba-Mu pagi hari ini. Bapak Dedi Andri Selong boleh menjadi berkat bagi banyak orang, spesial kepada hidup rumah tangganya, bagi istri kekasih Ibu Andre Ayu Lestari. Tuhan memberkati. Bahkan kedua anak tercinta, Meris dan Anggi, Tuhan memberkati. Bahwa hidup mereka berjalan dalam ketaatan dan kesetiaan. Bahwa mereka berjalan dalam rencana-rencana-Mu ya Allah. Berikan takut akan Tuhan, kerendahan hati dalam kehidupan mereka, sehingga mereka berjalan sesuai aturan firman-Mu. Dan pakai hidup mereka memuliakan Engkau Bapa. Berkati tugas pekerjaan mereka masing-masing. Berkati pendidikan daripada anak-anaknya. Berkati pertumbuhan, kekuatan kesehatan yang baik bagi kedua anaknya. Dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih bahwa kedua hamba-Mu dan keluarganya untuk memuliakan Engkau setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Demikian pada pagi hari ini Bapa.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi hambamu Ibu Sonya Magdalena Tekol yang berada di kota Manokwari. Bapak, hamba mohon belas kasihanmu, kekuatanmu turun bagi hambamu pagi hari ini. Biarlah hidup hambamu tidak menjaring angin, tapi hidup bermakna bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Berkati pribadinya dengan kekuatanmu ya Allah, sehingga hambamu terus boleh bermakna, menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Adolf Rahman Silubun, dan juga kedua anak tercinta Troy dan Sophie. Tuhan memberkati hidup rumah tangga ini. Pakai hidup rumah tangga ini terus memuliakan Engkau ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan hamba berdoa spesial bagi persiapan suaminya untuk melakukan ibadah kebaktian kebangunan rohani remaja pemuda pada tanggal 8 nanti di Vide Luna Beach. Tuhan memberkati agar apa yang telah dipersiapkan dan Tuhan memberkatinya. Biarlah jiwa-jiwa anak-anak remaja pemuda dimenangkan, diselamatkan bagi kerajaan surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, hamba mensterilkan tempat KKR dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tempat itu Bapak, dalam nama Yesus. Semua hal yang bukan daripada Tuhan, hamba ikat dan patah, hamba tolak keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuduskan Vide Luna Beach Resort di kampung Petrus Cafe. Tuhan memberkati. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hamba-Mu Bapak Evangelis Adolf Rahman Silubun dan keluarganya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Pakai hidup mereka terus memuliakan Engkau. Demikian pagi hari ini, hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Elau yang berada di kota Manokwari. Bahwa hidup hamba-Mu ya Allah dalam nama Tuhan Yesus, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat yang ia peroleh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, bawa hidup hamba-Mu untuk melaksanakan apa yang Engkau mau ya Allah. Biar dia sungguh taat dan setia melakukan perintah-perintah-Mu. Biar Tuhan dalam segala kondisi, dalam keadaan susah, duka, senang, Tuhan, dia tetap taat setia kepada Engkau. Biarlah dia boleh memandang Engkau bahwa hidupnya harus menjadi hidup yang bermakna, bukan hidup yang menjala angin dalam hidup kesia-siaan. Sebab itu Bapa, berkati ia dengan kekuatan-Mu, dengan kesehatan-Mu, dengan hikmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai hidup hamba-Mu untuk terus boleh menjadi terang, menjadi berkat, menjadi garam bagi orang-orang di sekitarnya, bagi orang-orang yang ia kasihi, yang ia layani. Bahkan juga Tuhan memberkati hidup rumah tangganya. Istri kekasih Ibu Vera Tanamal, anak tercinta Samuel Alau, Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka hidup dalam kerukunan, di dalam kebenaran-Mu, dalam kasih sayang-Mu. Mereka hidup menjadi panutan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga keluarga besar mereka, baik keluarga daripada hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau, juga keluarga daripada istri kekasih Ibu Vera Tanamal. Tuhan berkati mereka, pribadi lepas pribadi, keluarga dalam keluarga, diberkati dalam kesehatan yang terbaik, dalam semua usaha pekerjaan mereka, dalam keberhasilan. Bapak terima kasih, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Jeffrey Alau untuk boleh menjadi berkat di dalam kebenaran, untuk terus boleh menyatakan kasih-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa bagi hamba-Mu Ibu Ripka Mariam Bat Momolin Renyaan yang berada di kota Fakfak. Tuhan memberkati hamba-Mu, bahwa hidup hamba-Mu ya Allah dalam kebenaran-Mu, melakukan apa yang Engkau kehendaki. Biarlah hidupnya menjadi hidup yang bermakna, bukan ada dalam kesia-siaan. Pada saat dia tunduk dan taat kepada firman-Mu, pada saat dia melangkah, melakukan kehendak-Mu, hamba percaya janji-Mu ya dan amin atas hidup pribadinya, bahkan menjadi berkat bagi suami kekasih Bapak Pendeta Edi Renyaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan pakai kedua hamba-Mu
menjadi berkat panutan kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kepada orang-orang yang mereka kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Engkau buat berhasil pergumulan mereka dengan kekuatan-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Edi Renyan, dalam hal-hal yang sedang ia rancangkan, dalam semua pergumulan yang sedang ia hadapi. Tuhan beri hikmat dan takut akan Tuhan, sehingga segala sesuatu yang ia kerjakan, Tuhan Engkau yang dinomor satukan. Berkati mereka sekeluarga dengan kesehatan terbaik dalam takut akan Tuhan. Biarlah hidup kedua hamba-Mu, bahkan hidup rumah tangga anak-anak mereka, diberkati dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Pakai hidup hamba-hamba-Mu ini untuk memuliakan Engkau setiap saat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yan Philip Samori, bersama dengan istri kekasih Ibu Septina Regina Pedai Samori. Tuhan memberkati mereka. Biarlah pakai kedua hamba-Mu untuk boleh terus menjadi panutan kepada kehidupan banyak orang, spesial kepada kehidupan anak-anak mereka dan hidup rumah tangga anak-anak mereka, cucu-cucu mereka diberkati dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan terbaik kepada kedua hamba-Mu dan seluruh kehidupan keluarga mereka, anak cucu diberkati. Terima kasih Bapa. Berikan takut akan Tuhan menjadi dasar hidup mereka, sehingga apapun mereka kerjakan Tuhan, mereka akan memandang Engkau, sehingga hidup mereka bermakna dan tidak menjadi sia-sia. Bapa, berkati mereka untuk boleh menjadi berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan. Hamba juga berdoa bagi hamba-Mu pagi hari ini, Bapak Pendeta Niko Arwam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selaku Gembala Jemaat Gereja Allah Baik Rendani Manokwari. Tuhan berkati hamba-Mu, berikan hikmat, kekuatan, kemampuan, berikan kerelaan hati dan takut akan Tuhan dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu terus beraktivitas melakukan pelayanan-pelayanan dalam kekuatan-Mu Bapa, bagi hormat kemuliaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua jemaat yang dipimpin, yang bimbingnya, Tuhan memberkati, dan Tuhan terus melipat gandakan jumlah jemaat yang dipimpinnya oleh karena anugerah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarganya Bapa, istri kekasih Ibu Betty Manurung, dan anak-anak tercinta Derek, Kaho, Gabriel, Christine, dan Cassandra. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Bapa yang baik, pengasih dan penyayang, hanya kepadamu kami berserah. Hanya kepadamu kami berserah. Tuhan, hamba berdoa spesial bagi anak kekasihnya Gabriel. Tuhan jamah dia. Kekuatan, bilur-bilur Yesus, darah Yesus mengalir dalam tubuh Gabriel. Sembuhkan ia kembali, pulihkan ia kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati makan, minum, obat yang dikonsumsi. Tuhan berkati masa-masa istirahatnya, sehingga dia boleh pulih dan sembuh kembali dan beraktivitas kembali seperti sedia kala. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba juga berdoa spesial bagi anak kekasih Derek yang berada di Sulawesi Tengah. Tuhan memberkati, lindungi, pelihara. Tuhan cukupkan segala kebutuhannya, hikmat-Mu menyertai dia, sehingga dia hidup takut akan Tuhan. Hidupnya memuliakan Engkau dan boleh menjadi kebanggaan bagi kedua orang tuanya. Bapa, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau nyatakan bagi hamba-Mu, Bapa Pendeta Niko Arwam, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Demikian pagi hari ini Bapak hamba berdoa untuk bangsa negara kami. Tuhan berikan ketenangan, kedamaian, ketentraman, persiapan untuk pemilu nanti. Tuhan berikan hati yang takut akan Tuhan bagi semua orang yang ambil bagian di dalamnya. Bahkan hamba berdoa bagi para aparat TNI Polri di dalam menjalankan tugas fungsi mereka, biar mereka melakukan dengan takut akan Tuhan. Mereka melakukan bagi kemuliaan-Mu ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
sehingga pesta demokrasi yang akan berjalan nanti Tuhan berjalan sesuai rencanamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan pada hari ini hamba berdoa spesial bagi tanah Papua yang boleh mengingat kembali karya daripada hamba-hamba Otto dan Geisler di dalam perkebaran Injil. Tuhan memberkati perkebaran Injil yang ke-169 tahun di tanah Papua ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapak terima kasih Bapak untuk kegiatan pada hari ini, sepanjang hari ini. Biarlah segala sesuatu yang dilakukan hanya bagi kemuliaan-Mu ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati hamba-hamba Tuhan, berkati gereja-gereja Tuhan, sehingga terus boleh menjadi berkat dalam kebenaran, boleh hidup dalam kebenaran-Mu, tidak hidup dalam kompromi dengan dosa-dosa, tapi hidup memuliakan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan-kebaikan-Mu yang Engkau nyatakan kepada kami semua. Dan pagi hari ini Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa, Tuhan, biar apa yang tidak kami pahami, kami tidak mengerti, Tuhan tolong kami lewat kebenaran firman Tuhan ini, agar kami hidup dalam takut akan Tuhan, kami hidup berjalan dalam kehendak rencana-Mu. Biarlah kami hidup untuk melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami bermakna, tidak sia-sia. Bapa terima kasih, terpujilah Tuhan. Berkati semua kami, spesial bagi pemirsa Hati Kristus, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini dan sepanjang hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan jumpa kembali pada esok pagi pukul 6 waktu Indonesia Timur. Ingat, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu, kemurahan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu kepada semua kami Bapa, atas apa yang telah kami lakukan. Tuhan juga memberkati hamba-Mu Bapak Afra Syamsuddin bersama istri kekasih Ibu Yurike Yetimamoto dan keluarganya dalam semua aktivitas mereka, dalam pendidikan anak-anak mereka, usaha bisnis mereka diberkati dalam keberhasilan. Berikan kesehatan yang terbaik bagi mereka semuanya, spesial kepada Ibu Yurike Yetimamoto dalam nama Yesus. Terima kasih. Baik saudara-saudaraku, kita jumpa pada esok pagi lagi. Tetap semangat, tetap mengandalkan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, salam, NDC.